Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini bisa bertemu kembali dalam kuliah fitokimia. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut dengan tema penguapan hasil ekstraksi. Nah, sebelumnya karena kemarin itu kita belum selesai destilasi, materi destilasi, maka saya selesaikan dulu materi destilasi yang kemarin, nanti baru kita lanjut ke materi penguapan hasil ekstraksi. Oke, kemarin itu kita sampai di destilasi sederhana ya. Oke. Nah, jadi destilasi sederhana itu seperti yang ada di lab kita, hanya bisa memisahkan untuk senyawa-senyawa dengan titik didih yang jauh berbeda. Kira-kira lebih dari 40 derajat itu baru bisa dipisahkan oleh destilasi sederhana ini. Sedangkan untuk senyawa-senyawa yang titik didihnya berdekatan tidak bisa efisien jika dipisahkan oleh destilasi sederhana. Ya. Ini sudah dijelaskan kemarin. Nah, untuk itu ini saya tambahkan ya data titik didih masing-masing pelarut. Nah, biasanya itu kita yang didestilasi biasanya bisa metanol, air, bisa dilihat di sini ya. Nah, bisa di sini. Nah, ini ada tabelnya, titik didihnya masing-masing dari pelarut. Nah, yang dicontohkan kemarin itu untuk destilasi sederhana benzen dan toluen itu yang memiliki perbedaan titik didih sekitar 31 derajat Celcius, ternyata dengan destilasi sederhana itu tidak bisa dipisahkan. Nah, biasanya kalau destilasi sederhana itu yang kita pisahkan itu berupa zat padat yang terkandung dalam suatu pelarut. Nah, makanya nanti pelarutnya akan menguap dan zat residunya berupa partikel-partikel padat akan tertinggal di labu destilasinya. Seperti itu ya. Nah, ada destilasi lain yaitu destilasi fraksional. Nah, jika destilasi sederhana itu hanya memiliki satu kali proses kondensasi. Nah, kalau destilasi fraksional ini memanfaatkan 2 atau lebih siklus penguapan kondensasi untuk menghasilkan pemisahan yang efektif. Nah, proses ini dihasilkan oleh alat yang disebut dengan destilasi fraksional, yaitu kolom fraksi. Yang ini disebut dengan bentuk seperti ini ya. Ini disebut dengan kolomnya, kolom fraksionasinya. Nah, kolom fraksionasi ini menyebabkan siklus penguapan kondensasi berulang-ulang. Ya, dari awalnya dikondensasi di plat ini, kemudian naik ke atas, naik lagi ke atas, ya. Jadi kondensasi terjadi berulang-ulang dengan adanya permukaan bertingkat untuk terjadinya siklus. Nah, pada proses destilasi bertingkat digunakan kolom fraksinasi yang dipasang pada labu destilasi sebagai penghalang yang menyebabkan uap yang titik didihnya sama akan sama-sama menguap, atau senyawa yang titik didihnya rendah akan naik terus hingga akhirnya mengembun dan turun sebagai destilat. Sedangkan senyawa yang titik didihnya lebih tinggi, ya, jika belum mencapai harga titik didihnya, maka senyawa tersebut akan menetes kembali ke dalam labu destilasi, yang akhirnya jika pemanasan dilanjutkan, terus akan mencapai harga titik didihnya. Senyawa tersebut akan menguap, mengembun, dan turun menetes sebagai destilat. Nah, contohnya seperti ini ya. Dipasangnya di antara labu destilasi dan kepalanya ya, distillation head-nya. Nah, ini adalah kolom fraksinasinya. Nah, jadi ketika menguap, senyawa yang titik didihnya hampir sama menguap, ya. Nah, ketika ada zat yang titik didihnya lebih rendah daripada titik didih senyawa lain, maka akan terus menguap ke atas.
Sedangkan yang titik didihnya tidak lebih besar dari titik didih zat yang lain, misalnya ada A dan B, zat A dan B, ya. Nah, misalnya ada zat A dan B, senyawa A dan B. Senyawa A ini titik didihnya lebih kecil daripada senyawa B. Maka senyawa A ini akan duluan. Awalnya kan dia sama-sama menguap ya, karena perbedaannya hanya sedikit, tapi A lebih kecil titik didihnya dari B, perbedaannya hanya sedikit. Maka A dan B itu akan sama-sama menguap. A dan B akan sama-sama menguap, tapi kemudian terfraksinasi atau terbagi lagi berdasarkan tingkat-tingkat ini. Ya, plat teoritis istilahnya ya di sini. Nah, ketika A dan B sama-sama menguap, terkondensasi, maka jika A ini titik didihnya lebih rendah dibanding B, A akan terus menguap ke atas dan B turun lagi ke bawah karena terkondensasi sampai nanti ketika panasnya sudah mencapai titik didih B, B juga akan terus naik ke atas. Ini nanti akan masuk ke labu destilat. Ini labu destilatnya. Destilat itu berarti hasil destilasi. Nah, contohnya kita bisa menggunakan yang kemarin ya, toluen dan benzen. Nah, toluen benzen itu tadi titik didihnya 80 derajat Celcius dan toluen itu 111 derajat Celcius. Jadi ada perbedaan sekitar 31 derajat Celcius. Nah, jadi ketika uap panas meninggalkan labu destilasi, uap tersebut terkondensasi pada permukaan dingin pertama. Yang ini ya. Permukaan dingin yang pertama terjadi satu siklus penguapan dan satu siklus kondensasi. Andaikan kita mendestilasi campuran, ini contohnya ya, campuran antara toluen dan benzen dengan perbandingan 80:20, jadi toluennya 80, benzennya 20. Ya, jadi kalau di grafik ini terlihat bahwa pada suhu sekitar 100 derajat kurang sedikit ya, yang ini 80:20 ini akan terjadi penguapan di sini. Ya, kemudian turun ke ketika terjadi penguapan ini maka akan terpisah antara toluen dan benzen. Tapi terpisahnya komposisinya hanya 60:40 dari 80:20 menjadi 60:40. Berarti kan belum terpisah sempurna ya. Masih ada campuran antara benzen dan toluen dan benzen, walaupun benzennya meningkat lebih besar ya, tapi masih ada pemisahnya belum sempurna, masih 60:40. Nah, permukaan ini mulai memanas dari uap yang terkondensasi yang sekarang mengandung 55:45 toluen dan benzen. Yang sini ya. Jadi ketika ada yang menguap terus terkondensasi, ya, ada yang balik lagi ke bawah. Cairan yang kaya akan benzen ini sekarang mempunyai titik didihnya menjadi 94 derajat Celcius. Sesuai dengan di sini ya. Jadi cairan yang campuran tadi antara toluen dan benzen dengan perbandingan 55:45 itu akan mempunyai titik didih sebesar 94 derajat Celcius. Lebih rendah dari uap yang datang. Uap tersebut mendidihkan permukaan yang lebih tinggi lagi. Nah, uap ini bahkan lebih kaya dengan benzen. Nah, kemudian siklusnya berlanjut ya. Ketika naik ke bagian atas lagi. Nah, uap yang campurannya itu sekarang kandungannya adalah 30:70 toluen dan benzen dan terkondensasi pada permukaan berikutnya. Oke. Ini perbandingan campurannya ya. Yang awalnya tadi 80:20, semakin naik konsentrasi benzennya menjadi 30:70 karena benzen ini yang titik didihnya lebih rendah daripada toluen, yaitu 80 derajat Celcius. Sedangkan toluen tadi titik didihnya adalah 111. Nah, cairan kondensasi ini mempunyai titik didih yang lebih rendah. Pada saat cairan ini dipanaskan sampai titik didihnya, uap cairan ini akan naik ke permukaan berikutnya yang lebih tinggi. Jadi siklusnya berulang terus ya. Uapnya naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Nah, sampailah nanti pada suhu sekitar 86-an ya. Nah, di Celcius itu akhirnya terpisah sempurna ya antara
toluen dan benzen. Benzennya menjadi 100% dan toluennya 0. Berarti pada saat ini sudah bisa terpisah antara benzen dan toluen dengan destilasi fraksional ini. Nah, uap ini sekarang terkondensasi pada permukaan dingin berikutnya. Sekarang 20/60 toluen benzen dengan siklus kembali berlanjut. Nah, siklus ini akan terus berlanjut sampai mencapai puncak kolom. Nah, cairan yang tampung setelah terjadi 7 siklus, jadi ada 7 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, adalah akhirnya mendapat 99% benzen. Nah, tapi ini catatannya contoh kasus ini pada tetesan pertama katanya ya, Pak. Hanya berlaku untuk distilat tetesan pertama. Ketika labu destilasi kehilangan uap satu komponen, kondisi titik untuk tetesan berikutnya akan berbeda. Pada contoh ini akan terdapat lebih banyak toluen pada labu destilasi sehingga dibutuhkan pemanasan yang lebih tinggi. Ya, sehingga kalau nanti mau toluennya menguap, maka suhunya harus tambah tinggi untuk membuat cairan mendidih dan memanaskan kolom destilasi. Karena yang tertinggal di labunya tadi kan tinggal toluen ya, lebih banyak toluennya karena si benzennya sudah menguap ke atas. Oke, ini contohnya pada industri ya. Skala industri destilasi fraksional sangat umum digunakan. Dan biasanya dilaksanakan secara kontinu seperti itu. Jadi awalnya yang sama-sama 340, kemudian yang 300 ya naik ke atas. Kemudian yang titik didihnya 260 jadi 160 sampai yang 110. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada destilasi vakum. Nah, destilasi vakum ini memisahkan dua komponen yang titik didihnya sangat tinggi. Jadi kalau sangat tinggi itu kan berarti biasanya di atas 100-an ya. Metode yang digunakan adalah dengan penurunkan tekanan permukaan. Nah, yang kurang dari 1 atm. Ini kembali lagi ke fisika ya, ketika suatu zat itu di ruang yang dalam keadaan tekanannya kecil dari atmosfer ya, tekanan atmosfer, maka titik didihnya akan menurun seperti itu. Jadi kalau misalnya kita akan kalau panas kan susah ya menaikkan panas itu. Apalagi kalau medianya air. Media air paling panasnya 100 derajat kan. Nah, makanya salah satu strateginya dengan menurunkan tekanan pada keadaan tersebut. Ya, tujuannya agar tekanan titik didih dari senyawa yang akan kita pisahkan itu akan menjadi turun. Nah, dalam prosesnya suhu yang digunakan untuk mendestilasinya tidak perlu tinggi. Tidak perlu tinggi karena tekanannya sudah diturunkan. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini perbedaan antara destilasi fraksional ya, yang ini ada kolom fraksiannya, fraksionalnya. Sedangkan ini yang vakum destilasi ya, dibuat menjadi keadaan vakum gitu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan destilasi uap. Nah, destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air dengan cara mengalirkan uap. Dengan cara ini ya catatannya, mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah. Daripada dengan pemanasan langsung. Destilasi uap labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dihubungkan dengan labu pembangkit uap. Jadi ada satu labu lagi untuk mengalirkan uap. Uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dimaksudkan untuk menurunkan titik didihnya. Ya, jadi tujuan mengalirkan uap ke labu tersebut adalah untuk menurunkan titik didihnya tersebut. Karena titik didih suatu campuran lebih rendah daripada titik didih komponen-komponennya. Ya, jadi ketika ada senyawa A, B, titik didih A dan titik didih B itu kan berbeda. Ketika dia dicampur, maka titik didih gabungan dari A dan B itu akan turun. Itulah tujuannya.
Nah, jadi di sini misalnya sampel yang akan dipisahkan, ya dia tidak larut dalam air. Maka ada satu labu lagi yang untuk mengalirkan uap ke sini. Seperti itu. The steam naturally captured the volatile molecule that are contained in the plant. Oh, ya. Selebihnya ininya sama. Jadi ada bantuan aliran uap tuh, untuk mempercepat terjadinya penguapan di sampel sini. Kemudian ada destilasi azeotrop. Azeotrop ini istilah ya, istilah untuk campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan. Nah, contohnya apa? Contohnya yang azeotrop itu adalah asam asetat dengan air. Itu akan sangat susah dipisahkan. Atau alkohol dengan air itu juga susah dipisahkan ya. Nah, untuk memisahkannya itu biasanya digunakan senyawa lain yang dapat memecah ikatan dari azeotrop tersebut atau dengan menggunakan tekanan tinggi. Azeotrop dapat didestilasi dengan menggunakan tambahan pelarut tertentu, misalnya bisa penambahan benzen, toluen untuk memisahkan air. Ada juga yang ditambahkan dengan senyawa-senyawa ester. Nah, intinya ada senyawa yang ditambahkan untuk memecah ikatan azeotrop campuran senyawa tersebut. Nah, ini bagannya. Ya, saya belum menemukan bentuk real dari destilasi azeotrop ini, tapi prinsipnya ya campuran antara A dan B. Kemudian ada 2 kolom. Kemudian ada 1 tabung atau botol. Nah, nanti akan terpisah ya. Dari setelah ke botol ini ada fase A yang kaya akan senyawa A, ada fase yang B yang kaya akan senyawa B. Kemudian terpisah lagi ke dalam kolomnya sehingga nanti menghasilkan adalah satu yang A, senyawa-senyawa A, satu lagi yang senyawa B. Itu prinsipnya. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan destilasi kering. Destilasi kering ini memanaskan material padat untuk mendapatkan fase uap dan cairnya. Biasanya digunakan untuk mengambil cairan bahan bakar dari kayu atau batu bara. Nah, jadi dipanaskan itu dengan bantuan ini ya. Ini saya dapat contohnya itu suatu sampel ya, plant material berupa tanaman, kemudian dipanaskan dengan oven microwave. Ya, oven yang menggunakan sumbernya itu gelombang mikro. Ya, maka akan panas ya, kemudian terjadi penguapan, kemudian ini ada kondensor. Nah, maka akan terpisah ya minyak esensial nih, essential oil dengan fase airnya di sini. Tuh, itu yang disebut dengan destilasi kering. Nah, oke. Itu sudah ya yang destilasi. Kita lanjut ke materi yang metode penguapan pelarut. Metode penguapan hasil ekstraksi. Nah, kita ingat lagi skema umum isolasi senyawa dari bahan alam. Bahan alam, kemudian kalian siapkan sebagai simplisia. Simplisianya diekstraksi terbentuk ekstrak. Nah, ekstrak ini ada macam-macam ya. Ada ekstrak cair, ekstrak kental, ada ekstrak kering. Nah, untuk ekstrak cair ini berarti jumlah pelarutnya masih banyak terkandung dalam ekstrak tersebut. Ya, jumlah zat pelarutnya lebih banyak daripada komponen yang terekstraksinya. Kalau kental berarti sudah pelarutnya sudah lebih sedikit dibandingkan dengan komponennya ya, hasil ekstraksinya. Kalau kering berarti sudah tidak ada lagi senyawa yang ada ininya ya, yang disebut kering ini ada kadar airnya
kadar zat cairnya itu kecil dari berapa gitu, sehingga disebut dengan ekstrak kering. Nah, tujuannya apa? Ekstrak ini harus dibuat kental atau bahkan kering. Nah, tujuannya pertama karena akan dilanjutkan prosesnya. Ya, apakah itu mau dibentuk sediaan, dibuat sediaan berupa pil, tablet, atau apa ya, terserah. Akan dilanjutkan prosesnya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk cair, ekstraknya masih cair, maka akan susah kan untuk kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Bentuknya misalnya seperti ini. Masih dalam, kalau misalnya kalian kemarin ekstraksinya dengan maserasi, ya, ada yang sampai ekstraknya itu sampai 2 liter misalnya, ekstrak pelarutnya etanol sampai 2 liter. Kalau mau kita bikin jadi kapsul kan susah ya gitu, maka kita harus menguapkan dulu pelarutnya itu sehingga nanti didapat ekstrak kental. Kemudian yang kedua alasannya adalah ya karena untuk ini ya, menjaga kualitasnya gitu. Jadi kalau mau menyimpan itu akan lebih mudah kalian menyimpan ekstraknya itu dalam bentuk cair atau kental. Dalam bentuk kental ya, karena tidak menghabiskan tempat. Nah, dan juga kalau etanol ini kita misalnya menggunakan pelarut organik sebagai etanol, itu di farmakope herbal ada persyaratan ya, maksimal kadar etanol yang ada yang masih tersisa di ekstrak itu berapa. Kalau misalnya besar dari yang dipersyaratkan farmakope, maka itu tidak memenuhi standar. Oke. Jadi harus dikentalkan dulu. Kemudian ada juga yang dikeringkan. Kalau dikeringkan biasanya itu ditambahkan ya zat untuk pengeringnya, ditambahkan. Kalau misalnya kita pakai diuapkan biasa itu tidak akan mungkin sampai benar-benar kering. Biasanya ditambahkan apakah itu amilum ya, seperti kalian membuat granul ya. Apakah ditambahkan amilum? Pokoknya senyawa-senyawanya yang bisa menyerap air, menyerap cairan dari ekstrak kalian sehingga nanti berubah menjadi ekstrak kering. Tuh. Nah, untuk membuat dia menjadi ekstrak kental ya, maka butuh metode pemisahan juga. Ya, dari sini ke sini ini metode pemisahan. Dibutuhkan suatu metode pemisahan. Nah, metode pemisahan itu diingatkan kembali berbagai macam caranya. Bisa filtrasi, disaring, dekantasi, penguapan, sentrifus, kromatografi, destilasi, rekristalisasi. Kita mau pakai cara yang mana nih untuk pemisahan? Ya tergantung tadi, kita mau memisahkan apa gitu. Sekarang kan kita memisahkan ekstrak kental. Ekstrak kental itu merupakan yang ingin kita pisahkan adalah pelarutnya. Ya, antara cairan itu kan pelarutnya ya, dengan zat padat. Tuh. Yang mana dulu? Ya, kalau misalnya kita saring bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau disaring itu mungkin partikelnya itu lebih besar daripada ukuran penyaringnya, ukuran kertas faringnya, baru bisa difiltrasi. Sedangkan dia terlarut dalam pelarut tersebut, makanya tidak bisa disaring. Tuh, lalu bagaimana caranya? Ya, caranya dengan penguapan. Dengan cara menguapkan. Nah, apa itu penguapan? Penguapan atau evaporasi adalah suatu proses penguapan senyawa cairan, ya, senyawa cairan yang disebut dengan sampel yang terdiri dari senyawa yang terlarut dan dalam pelarutnya, sehingga didapatkan zat cairnya lebih pekat, yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, proses penguapan merupakan bagian dari proses ekstraksi yang bertujuan untuk memekatkan dan mengeringkan ekstrak. Penguapan adalah proses terbentuknya uap dari permukaan cairan. Kecepatan terbentuknya uap tergantung atas terjadinya difusi uap melalui lapisan batas di atas cairan yang bersangkutan. Jadi yang menguap itu yang bagian atasnya ya. Misalnya nih di dalam satu chamber diuapkan, maka ya
yang menguap itu ya bagian atasnya dulu, permukaan atasnya itu nggak mungkin menguap dari bawah ya, berarti pasti dari permukaan atasnya. Pada penguapan terbentuknya uap berjalan sangat lambat sehingga cairan mendidih. Ya, ketika sebelum mendidih itu dia akan menguapnya sangat lambat. Selama mendidih, uap terlepas melalui gelembung udara yang terlepas dari cairan. Jadi sebelum mendidih pun ada yang menguap, ya. Tapi ketika selama mendidih, uapnya itu akan lebih cepat terlepas dari cairan. Kecepatan penguapan tergantung pada kecepatan pemindahan panas. Oleh karena itu, alat penguap dirancang agar dapat memindahkan panas kepada cairan yang akan diuapkan. Untuk itu, permukaan penguap harus dibuat seluas mungkin. Ya, makanya saya ketika kemarin kalian menguapkan di atas penangas air itu, saya suruh dibagi-bagi ya, atau pakai kalau ada cawan penguap yang lebar, kalian pakai yang lebar. Tujuannya apa? Yang sesuai dengan sifat fisikanya itu ya, menguap itu semakin luas permukaan, maka semakin cepat ya akan teruap dibanding kalian misalnya pakai yang segini. Dengan volume yang sama ya, maka yang permukaannya lebih luas ini akan lebih cepat menguap dibanding yang permukaannya kecil atau sempit. Tuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penguapan. Pertama, suhu. Makin tinggi suhu, makin tinggi penguapan. Ya, betul ya. Sebandinglah suhu dengan penguapan. Selain mempengaruhi penguapan, suhu itu juga akan berperan terhadap kerusakan bahan. Nah, ini yang ditakutkan. Ya, ketika pengen cepet-cepet nguapinnya, dipanasin ya. Kalau masih pakai penangas air masih oke lah. Dia langsung ke kompornya. Kenapa nggak langsung di kompor aja, Bu? Dipanasin ya nggak bisa. Nanti ekstraknya menjadi rusak ya, karena kalau di kompor kan kita tidak bisa mengatur suhunya sampai berapa. Panasnya kan naik terus kalau pakai kompor ya, dan langsung bersentuhan dengan sampel kalian itu kan, si kompornya akan langsung bersentuhan dengan sampel di sini. Maka yang ditakutkan adalah ekstrak kalian menjadi rusak. Rusak itu maksudnya apa? Senyawanya bisa terurai bagi yang tidak tahan panas ya. Itu. Nah, untuk penguapan zat yang mudah rusak, jika senyawa-senyawanya itu mudah rusak oleh pemanasan, maka harus dilakukan penguapan secara khusus. Caranya gimana? Dengan cara pengurangan tekanan. Jadi ketika tekanan berkurang, titik didihnya akan turun, sehingga proses penguapan akan lebih cepat. Nah, kemudian yang pengaruhnya adalah waktu. Penerapan suhu tinggi pada waktu yang singkat akan mengurangi kerusakan zat dibanding suhu rendah tapi waktu yang lama. Ternyata seperti itu ya. Suhu tinggi tidak apa-apa tapi dalam waktu singkat aja. Dibanding yang suhunya rendah tapi waktunya lama. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan ini juga berpengaruh terhadap kerusakan bahan. Ya, karena kelembapan ini berpengaruh terhadap hidrolisis. Ada senyawa-senyawa yang ketika ada air, maka dia akan terhidrolisis. Tekanan atmosfer sudah jelaskan ya, semakin kecil tekanan atmosfernya, maka titik didihnya akan turun. Luas permukaan, semakin luas permukaan yang diuapkan, maka kecepatan penguapannya akan semakin naik. Kecepatan pergerakan udara. Jadi ketika ada udara di sini, saya dibantu dengan kalian ketika sudah ada penangas air dipanaskan, terus ada blower juga di sini ya. Misalnya, oke apa nih? Nah, biasanya ada juga orang yang menguapkan itu dengan hair dryer. Ya. Hair dryer ada juga beberapa orang yang menguapkan ini ekstrak itu dengan hair dryer. Tapi balik lagi ya, bisa jadi kalau senyawanya tidak tahan panas, misalnya kalian memilih metode maserasi dengan alasan senyawa-senyawa yang akan senyawa aktif yang ada dalam ekstrak dari tumbuhan tersebut tidak tahan panas ya. Tetapi ternyata kalian sudah pakai maserasi, tapi tiba-tiba kalian untuk pengeringannya kalian pakai hair dryer. Hair dryer itu kan panas banget ya. Nah, ternyata percuma gitu. Lebih mending kalian tetap pakai ada udara ya, seperti kipas tapi tanpa
pemanasan, terus bisa juga. Tapi ada lagi kekurangannya, pelarutnya jadi terbang kemana-mana, bisa terhirup dan itu tidak baik. Apalagi misalnya kalian pakai pelarutnya metanol ya. Metanol itu kan toksik ya, salah satu pelarut yang toksik yang bisa menyebabkan kanker. Kalau terminum bisa menyebabkan kebutaan bahkan kematian. Nah, jadi ada ininya ya. Kalau dalam lab itu semua tindakan kita harus kita perhatikan. Kenapa kita memilih metodenya ini? Semuanya ada pertimbangannya. Nah, ada alat-alat yang digunakan untuk penguapan. Secara garis besar itu ada 3. Ada penangas air, ada rotary evaporator, ada freeze drying. Ini penangas air seperti yang kita lakukan di lab. Ya, jadi di bawahnya kita pakai tidak langsung ke api langsung ya. Jadi pakai di steam lah istilahnya ya, di kayak steamer gitu. Jadi dialiri oleh uap panas sehingga si ekstraknya ini menjadi panas dan terjadi penguapan. Tuh. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari penangas air ini? Kalau kelebihannya pasti ini ya, alatnya sederhana. Sederhana, mudah dan murah didapat. Mudah didapat dan murah ya, maaf. Dan murah harganya. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Oh, kekurangannya banyak. Ya, pertama, pelarutnya tidak bisa diambil kembali. Maksudnya? Ya, maksudnya kan dia nguap ya ke udara. Jadi kalian 2 liter menggunakan 2 liter etanol misalnya untuk ekstraksi, ya udah habis 2 liter itu terbang bebas ke udara. Kemudian juga bahaya ya, bahaya apakah itu toksik ya atau kebakaran bisa jadi ya, karena yang namanya etanol menguap kalau ada api langsung ya bisa kebakaran. Kemudian apalagi kekurangannya? Kelebihannya cuma ini ya. Tidak cocok untuk yang termolabil. Senyawa-senyawa yang termolabil. Senyawa-senyawa yang tidak tahan panas. Kemudian apalagi kekurangannya? Waktunya lama. Oke lah kalau cuman nguapin 1 cawan 2 cawan ya nggak masalah ya. Kalau nanti penelitian itu bisa berliter-liter nguapin pelarutnya, karena untuk kalau misalnya penelitian itu di S1, S2, S3 itu kan banyak ya butuh ekstraknya, karena setelah diekstraksi nanti juga akan ada uji aktivitas, maka sekalian harus banyak. Ya kalau kalian berliter-liter nguapinnya ya lama juga tuh. Nah, makanya ada metode lain yang lebih efektif. Nah, menggunakan rotary evaporator. Nah, ini kita belum punya ya. Nah, tapi kita belajar aja prinsipnya, karena siapa tahu nanti ketika apakah kalian nanti kan tidak tahu takdirnya bekerja di mana ya. Oke lah sekarang bekerja di apotek atau klinik. Kalau ada kesempatan nanti bekerja di industri obat tradisional atau misalnya di industri apapun itu, ya pasti kalian akan berjumpa dengan alat ini, rotary evaporator. Jadi rotary evaporator itu yang istilahnya apa ya? Menyempurnakan atau menjawab kekurangan-kekurangan dari penangas air tadi. Oke, jadi sampel dimasukkan ke dalam sini, ke dalam labunya ya, labu rotary evaporatornya. Nah, kemudian kan menguap, pelarutnya akan menguap. Nah, penguap itu ditampung kembali. Bisa ditampung lagi dan masuk ke labunya ini, labu penampung. Tuh. Oke, prinsipnya hampir sama dengan destilasi, tapi ada perbedaan ya dengan destilasi, nanti akan kita bahas. Prinsip kerja rotary evaporator. Penurunan tekanan yang menyebabkan turunnya titik didih cairan. Nah, jadi rotary evaporator ini vakum. Ada vakumnya.
Ya, vakum di tekanannya bisa diatur di sini nanti mau tekanan berapa. Sehingga kalau tekanannya semakin rendah di dalam sini, maka pelarut yang terkandung dalam sampel akan mendidih lebih cepat dibanding titik didih aslinya. Gitu, sehingga tidak perlu panas yang tinggi. Di sini kan tetap ada pemanas ya. Di sini ada panas, tapi biasanya maksimal itu suhu heating mantle-nya itu cuman 60 lah. 60 tuh udah panas banget biasanya. Paling ya 50 gitu. Kalau kita nggak distilasi pakai alat biasa sederhana kan suhunya bisa harus 80 ya. 80 suhu airnya di sini gitu. Jadi kelebihannya ada alat vakum. Tujuannya untuk menurunkan titik didih di alat vakumnya itu bisa menurunkan tekanan di dalam sehingga lebih kecil dari tekanan atmosfer, otomatis titik didih pelarut yang di sini akan menurun. Nah, di sini tercatat biasanya di sini tekanan berapa, titik didih dari pelarutnya berapa. Misalnya kita pilih nih, kita menggunakan pelarut apa, nanti dia akan disetel. Nah, keadaan vakum ini dihasilkan pompa air yang memindahkan uap terkondensasi dan mendinginkan di kondensor. Jadi ada kondensernya dia. Kondensasi berlangsung karena adanya air yang mendinginkan kondenser sampai ke bagian puncak. Nah, seperti ini ya, ini kondensornya nih. Yang ini, spiralnya ini. Jadi ketika menguap, uapnya akan naik ya. Akan naik kemudian karena ada kondensornya yang dari chillernya akan turun lagi. Turun sehingga bisa ditampung pelarut tersebut. Kondensasi berlangsung karena ada airnya. Udah ini tadi ya. Oke. Panas yang dibutuhkan untuk penguapan cairan berasal dari pemanas. Ya, yang ininya ya. Yang mantelnya tadi ini, heatingnya. Pemanasnya ini, water bath. Heating water bath pot. Oke, itu namanya ya. Senyawa yang di steam mengalami pemanasan, evaporasi, panas, kemudian menguap dan mengembun di kondensor pada tabung. Steam yang telah diambil panasnya itu disebut juga dengan kondensat, kemudian pindah dari labu dasar dan ditarik melalui kondensor menuju pompa. Sampel yang akan ditingkatkan konsentrasinya bersirkulasi terus. Jadi ada berputar terus ya, bersirkulasi terus-menerus pada alat dalam upaya untuk memperoleh perpindahan atau pergerakan yang maksimal. Jadi labunya itu yang di sini ya, ini heating potnya, pemanasnya itu. Nah, labunya ini berputar-putar terus. Ya. Makanya namanya rotari. Rotari berputar kemudian menguap, evaporator. Jadi ada alat untuk menguap. Tujuannya apa perputaran ini? Karena tadi kan salah satu yang mempengaruhi penguapan itu adalah ini ya, luas permukaan ya. Nah, ketika berputar-putar di sini kan otomatis permukaannya akan menjadi lebih luas ya. Dan juga ada pergerakan tadi, pergerakan udara itu juga akan mempercepat penguapan. Sirkulasi yang cepat akan mengurangi risiko terjadinya pengendapan pada permukaan tabung. Ya, jadi ketika ketika kita mengrotari evaporator, otomatis kan pelarutnya keluar terus ya, menguap terus gitu. Otomatis semakin kental, semakin kental. Kalau misalnya tidak diputar-putar, ya diem aja, maka di sini itu kan akan terjadi kerak ya di dinding-dindingnya ini. Ya, karena panas terus, misalnya dia tidak bergerak, terus panas terus, kan semakin lama semakin sedikit pelarutnya, semakin kental. Nah, di sini ini akan terjadi pengaringan kalau tidak berputar gitu. Terjadi pengendapan pada permukaan tabung dengan cepat membebaskan gelembung-gelembung uap dari bahan cair selama dalam perjalanan melalui evaporator. Perpindahan panas di dalam evaporator. Alat penguapan diatur panasnya untuk pendidihan senyawa sampel yang berupa cairan. Nah, panas yang dihasilkan dari sumber harus dapat mencapai suhu yang sesuai untuk menguapkan senyawa. Oke, perputaran bahan cair di dalam alat penguapan merupakan hal yang penting, sebab perputaran mempengaruhi laju pindah panas. Dengan perputaran bahan yang baik akan meningkatkan laju penguapan. Sebanding ya putarannya itu. Di sini nih untuk alatnya, ini labunya di sini. Oke, ini kondensornya.
Ini sambungannya, ini labu, ini vakumnya ya. Di sini alat vakumnya. Kemudian ini labu penampungnya dan ini pemanas. Yang untuk memanaskan nanti diisi air di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses evaporasi. Pertama, suhu ya, disesuaikan dengan bahan yang akan dievaporasi karena bahan yang tidak tahan suhu yang tinggi tentunya akan membentuk kerak pada kolom evaporator sehingga akan mempengaruhi perpindahan panas dari steam ke bahan tersebut. Tekanan mempengaruhi proses penguapan pelarut. Kemudian laju air pendingin di kondensor. Nah, makanya di sini juga ada chiller, ada alatnya di sini ya. Jadi kalian nggak perlu nambahin es batu. Kalau kita kan ini banget ya di sana. Di lab kita manual banget ya untuk mendinginkan kondensornya kita gunakan es batu. Kalau di sini sudah ada chillernya biasanya. Ada alat di sini yang bisa gunanya tetap ini mendinginkan si kondensor ini itu selalu dingin. Nah, setiap evaporator terdiri dari labu penguapan dan penampung distilat. Suatu alat pindah panas, sebuah kondensor. Kemudian ada kondensor alat pindah panas, yang pemanasnya ya. Alat untuk menjaga tekanannya tetap vakum. Ya minimal ada 4 ini ya. Sistem tekanan vakumnya harus dapat mengalirkan gas yang tidak terkondensasi agar bisa menjaga tekanan vakum yang diinginkan di dalam tabung penguapan. Panas yang cukup harus dialirkan diberikan untuk penguapan sejumlah pelarut, jadi tetap harus ada pemanasan. Sebuah kondensor yang berguna untuk mengembangkan dan memindahkan uap air yang diproduksi melalui penguapan. Nah, bagaimana cara pengoperasian rotary evaporator ini? Nah, rotary evaporator adalah alat yang dapat menguapkan senyawa pelarut pada kondisi di bawah tekanan sehingga zat pelarut dapat dipisahkan dari pelarut. Karena tekanan dalam sistem telah berkurang sehingga dapat memisahkan cairan pada suhu yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Sistem banyak bekerja untuk pelarut yang mendidih pada temperatur normal kurang dari 60 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Jadi biasanya itu ya mendidihnya lebih cepat. Ini bagian alatnya. Nah, bagian-bagiannya ya. Ya, ini yang kondensornya. Nah, pipa kaca yang di dalam ini ya. Ini yang dialirkan air dingin. Nah, makanya yang uapnya kan akan di sini-sini nih. Uapnya di luar dari kumparannya ini ya. Nah, kemudian ada ini yang katup ini untuk menutup sistem berarti mengaktifkan vakum putar tombol kunci pipa di ujung rota vapor untuk menyelaraskan dengan vakum. Sistem ini sekarang berada di bawah tekanan berkurang. Tuh sebagai vakumnya. Kemudian ini labu penampung ya atau labu destilatnya disebut dengan labu destilat. Kemudian ada tabung penyuling ini yang menghubungkan kondensor ke labu sampel. Tabung penyulingan akan membawa destilasi pelarut sehingga setengah jalan kondensor. Nah, ini yang labu dasarnya. Ini yang penghubung. Nah, kemudian ini yang alat yang bisa membuat si labunya itu berputar-putar. Rotary dialnya. Nah, caranya adalah tambahkan sampel ke labu dasar. Ini tidak boleh lebih dari setengah penuh dengan cairan. Ya, jadi kalau kita punya labu, jangan pernah mengisinya sampai ke sini ya. Mau destilasi apapun jangan. Biasanya setengah aja. Oke, kalau 2/3 itu udah maksimal ya. Biasanya setengah aja kalau ngisi. Nah, itu kejadian kemarin yang minyak atsiri. Ya, ketika kalian ternyata mau masukkannya sampai ke sini ya, bumping dia. Bumping tuh ya meledak apa ya? Meletup-letup ya, sehingga letupannya itu malah naik ke kondensornya. Kalau udah naik ke kondensornya berarti kan tidak ada yang terpisah. Yang boleh naik itu hanya uap ya. Jadi diisilah jangan sampai lebih dari setengah. Hubungkan labu dasar ke perangkap di ujung tabung penyulingan dan aman menggunakan klem melingkar. Ini ya, taruh di sini, pasang klemnya. Nah, kemudian
Menutup sistem putar tombol kunci pipa diuji rotawafer untuk menjelaskan dengan vakum. Ini tergantung alatnya ya nanti. Tapi intinya itu pasang labunya, kemudian pasang klemnya. Nah, kemudian tutup bagian untuk bikin vakumnya, kondensor, vakum, rotari, dan penanas air dijalankan. Nah, cairan di dalam labu dasar sekarang dapat mendidih pada suhu yang lebih rendah dengan bantuan pemanasan. Pelarut menguap, maka uap akan naik masuk ke dalam tabung penyulingan. Nih tabung kondensor. Ini kelihatan ya sedikit nih tetesan-tetesannya ketika uap panas kena kondensor yang dingin, nanti dia akan berubah menjadi cair lagi gitu. Kumparan ini dipenuhi dengan air dingin dan panas sehingga gas akan mengembun kemudian mencair, menetes dari kumparan dan mengumpulkan dalam termos kondensat besar di bawah kumparan. Oke. Ini bahasanya agak aneh ya. Ya intinya itu uap panas kemudian menguap kena kondensor yang dingin, dia akan berubah menjadi cair lagi, tertampung di labu destilasi yang ada di bawahnya. Untuk mempercepat laju penguapan, senyawa sampel dapat dihangatkan dengan penanas air ya, ini ya. Untuk panasnya menaikkan suhu pemanas mencakup tingkat aliran dalam labu. Jika labu lebih dari setengah penuh, membawa bak air sampai airnya hanya menyentuh bagian bawah labu. Ya, di sini harus terendam juga ya. Si labunya ini harus terendam juga. Oke. Kemudian apa sih perbedaan antara destilasi dengan evaporasi? Jadi kalau evaporasi, ini yang evaporasi ya. Nah, evaporasi itu tujuannya untuk mengentalkan ya, pengentalan dengan evaporasi. Kalau destilasi tujuannya adalah untuk membisa cairan. Yang diambil itu destilatnya. Kalau si destilasi ya, yang ada di dalam labu awalnya itu merupakan residu ya, sedangkan kita kalau untuk evaporasi residu itu yang sebagai produk gitu. Nah, beda tekanan uap komponen-komponen dalam campuran itu besar ya, sedangkan pada destilasi beda tekanan uap komponen-komponen dalam campuran itu sama ya, besar juga. Tapi lebih mana yang diambil gitu. Kalau evaporasi itu residunya yang diambil, kalau yang destilasi, destilatnya yang diambil bukan residunya gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, ini labu dasarnya, anggaplah ini kondensor ya. Kemudian ini yang ditampung. Ya, labu penampung. Kalau evaporasi ya, ini yang diambil, residunya yang diambil. Itu evaporasi. Kalau destilasi, destilatnya ini yang diambil. Kalau dari secara konsistensinya, kalau destilasi berarti senyawa murninya berupa cairan ini yang diambil. Sedangkan kalau evaporasi, senyawa yang lebih padat, konsistensinya lebih tinggi itu yang diambil. Seperti itu. Nah, dalam evaporasi, sisa penguapan adalah zat cair, kadang-kadang viskos dan dalam bentuk seperti padatan. Evaporasi berbeda dengan destilasi karena destilatnya tidak dilakukan proses pemisahan lagi menjadi fraksi-fraksi, sedangkan destilasi dipisahkan lagi. Nah, yang ketiga alatnya ada namanya freeze dry. Oke, untuk freeze dry ini saya jadikan tugas ya. Kalian cari bagaimana prinsip kerja alat freeze drying. Bisa dikumpulkan minggu depan. Berupa apa? Berupa ini aja boleh. Diketik aja ya. Diketik, tapi saya harap ya diketik aja lah. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan. Tapi kayaknya paham semua ya, karena nggak ada yang bertanya. Ada dua ya, apakah ketika mahasiswa itu tidak bertanya, ada dua kok tidak bertanya itu
Ada 3 kemungkinannya. Pertama, kemungkinannya sangat paham. Kemudian yang kedua, tidak paham sama sekali. Kalau yang ketiga, apa? Tidak memperhatikan sama sekali. Oke, jadi ketika tidak bertanya, maka kemungkinannya ada 3. Apakah kalian sangat paham? Kemudian tidak paham sama sekali. Yang ketiga, bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Ya, cuman absen saja di YouTube, hadir-hadir gitu ya. Hadir-hadir ya nggak apa-apa, itu up to you. Terserah kalian. Karena kalian sudah dewasa. Oke, sudah balik. Sudah memais. Oke, itu dikembalikan ke diri kalian. Apakah kalian mau benar-benar belajar atau hanya sekedar isi absensi, isi presensi? Ya, saya kembalikan kepada kalian. Kalau mau bertanya kan sudah dikasih wadah, boleh japri, boleh apa? Boleh lewat si pen kalau malu bertanyanya. Tapi selama ini so far nggak ada yang nanya ya, paling cuman beberapa itu orang gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya kembalikan lagi ke kalian. Kalau kalian memperhatikan ya alhamdulillah. Kalau tidak memperhatikan hanya sebagai pelebur tugas saja ya itu up to you, terserah kalian saja. Oke. Oke, saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.